이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama aku Fitri Nur Akmalia. Aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Gizi. Nah, di sini aku akan menjelaskan salah satu materi mengenai anatomi fisiologi manusia, yaitu jaringan otot dan persendian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak aja video kali ini. Tujuan dari mempelajari jaringan otot yaitu untuk mengidentifikasi 3 jenis utama jaringan otot dan juga untuk mengidentifikasi fungsi dari sistem otot. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai 3 jenis utama jaringan otot, kita akan mengenal definisi dari jaringan otot. Nah, jaringan otot adalah jaringan kompleks yang bertanggung jawab atas pergerakan, stabilitas, dan berbagai fungsi tubuh. Ciri-ciri dari jaringan otot yaitu otot dapat berkontraksi dan juga berelaksasi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang otot ini disebut miologi. Nah, di sini ada berbagai macam fungsi dari jaringan otot. Yang pertama ada pergerakan. Otot rangka akan bekerja sama dengan kerangka tubuh untuk menghasilkan gerakan sukarela. Kemudian yang kedua ada kontraksi otot, ini nanti menghasilkan panas yang penting untuk mengatur suhu tubuh. Terus yang ketiga ada pemposisian dan kestabilan. Otot akan mendukung pemeliharaan postur dan juga stabilitas dari sendi di tubuh manusia. Bagaimana otot bekerja? Yang pertama, sinyal dari otak akan memicu otot untuk aktif. Kemudian, otot akan merespons dengan kontraksi setelah menerima sinyal yang dikirim dari otak. Setelah itu, kontraksi otot akan memberikan kekuatan pada tulang sehingga menyebabkan gerakan. Dan yang terakhir, setelah kontraksi, otot-otot akan berelaksasi untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya. Otot terdiri dari 3 jenis utama jaringan. Yang pertama ada otot rangka, terus otot jantung, dan yang terakhir otot polos. Yang pertama ada otot rangka. Struktur dari otot rangka terdiri dari serat silindris memanjang yang berinti banyak dan menampilkan penampakan bergaris yang disebut striasi. Otot-otot ini terhubung ke ujung melalui tendon. Lalu ada pengendalian. Otot-otot ini berada di bawah kendali sukarela yang berarti gerakan diatur secara sadar oleh sistem saraf. Peran dari otot rangka yaitu otot rangka berperan penting dalam pergerakan tubuh seperti berjalan, mengangkat, dan menjaga postur. Selain itu, otot menghasilkan panas saat berkontraksi dan membantu mengatur suhu tubuh. Beberapa contoh otot rangka seperti bisep, paha depan, dan juga pectoralis major. Yang kedua ada otot jantung. Struktur dari otot jantung ini memiliki serabut yang berlurik, bercabang, dan saling terhubung oleh cakram interkalasi yang memfasilitasi kontraksi yang tersinkronisasi. Nah, otot jantung ini umumnya berinti tunggal. Regulasi yang tidak disengaja diatur oleh sistem saraf otonom dan hormon. Tujuan dari otot jantung ini yaitu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dengan cara mengontraksikan jantung. Kemudian, tempat ditemukannya otot jantung ini yaitu ada di dinding jantung. Nah, yang terakhir ada otot polos. Struktur otot polos ini terdiri dari serabut
yang tidak berlurik, berbentuk gelendong, dan memiliki inti tunggal. Regulasinya tidak disengaja, diatur oleh sistem saraf otonom, hormon, dan faktor lokal. Fungsi dari otot polos yaitu sebagai penggerakan zat. Fungsi dari otot polos yaitu penggerakan zat melalui saluran internal tubuh, pengaturan diameter pembuluh darah, dan pengendalian kontraksi organ seperti lambung, usus, dan kandung kemih. Otot terdapat pada dinding saluran pencernaan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan dari otot polos, otot jantung, dan juga otot rangka. Perbedaannya sangat banyak, mulai dari tempat, bentuk serabut, jumlah nukleus, letak nukleus, garis melintang, kecepatan kontraksi, kemampuan berkontraksi, hingga tipe kontrol. Lalu di sini ada gangguan yang bisa terjadi pada tubuh manusia. Lalu di sini ada gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada otot. Ada tetanus, atrofi, hipotrofi, distofi, kaku leher, keseleo, hingga kram. Selanjutnya yaitu persendian. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa aja fungsi dari sendi, terus apa itu sendi, dan juga bagaimana pergerakan-pergerakan dari sendi itu sendiri. Sendi yang juga dikenal sebagai artikulasi adalah tempat di mana tulang dan tulang rawan yang berdekatan bersatu untuk membentuk suatu sambungan. Sendi memungkinkan terjadinya pergerakan, misalnya gerak anggota tubuh seperti berjalan, tidur, terus makan, minum, dan juga stabilitas, misalnya stabilitas tulang tengkorak. Nah, sendi ini dapat dikelompokkan berdasarkan struktur berserat, tulang rawan atau sinoval. Nah, sendi ini dapat dikelompokkan berdasarkan strukturnya, yaitu berserat, tulang rawan atau sinovial, dan juga berdasarkan Nah, sendi ini bisa dikelompokkan berdasarkan strukturnya, yaitu berserat, tulang rawan atau sinovial, dan juga berdasarkan fungsinya, yaitu tidak bergerak, sedikit bergerak, dan bergerak bebas. Dari sendi gerak, yang pertama ada sendi peluru atau endartrosis. Nah, sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang bisa melakukan gerak ke semua arah. Sendi peluru terdiri dari kepala bulat dari satu tulang yang menyatu dengan cekungan tulang lainnya seperti cangkir. Contoh dari sendi peluru yaitu terdapat pada gelang bahu dan persendian lengan pangkal atas. Yang kedua yaitu sendi engsel atau ginglumus. Sendi engsel merupakan sendi antara tulang yang bisa melakukan gerakan satu arah, mundur atau maju. Pergerakannya seperti engsel pintu, hanya memungkinkan fleksi dan ekstensi. Contohnya yaitu pada siku, lengan atas dan lengan bawah, dan pada lutut, paha dengan tulang kering atau betis. Ini memungkinkan gerakan seperti fleksi dan ekstensi. Nah, yang ini sendi putar atau trochoidea. Sendi pivot yang juga dikenal sebagai sendi putar adalah tipe sendi sinovial pada tubuh manusia yang memungkinkan gerakan rotasi di sekitar poros tengah. Contohnya yaitu pada persendian tulang hasta dan tulang pengumpil serta pada tulang tengkorak dan tulang atlas. Sendi ini memungkinkan untuk memutar kepala dari sisi ke sisi, seperti saat menggelengkan kepala. Selanjutnya sendi kondiloid. Sendi kondiloid melakukan gerakan dalam dua bidang, terutama fleksi dan ekstensi serta beberapa abduksi dan adduksi. Contohnya yaitu terdapat pada pergelangan tangan. Sendi ini memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan selanjutnya sendi pelana atau solaris. Sendi pelana memiliki kemiripan dengan sendi kondiloid, namun memiliki rentang gerak yang lebih luas. Sendi ini memungkinkan fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan sirkumduksi.
Contohnya yaitu pada ruas ibu jari tangan dan telapak tangan. Sendi ini memungkinkan berbagai gerakan terjadi. Selanjutnya ada gangguan pada persendian. Nah, di sini ada gangguan ankiliosis, dislokasi, terkilir, serta artritis. Selanjutnya ada pergerakan sendi. Tujuan kita mempelajari pergerakan sendi yaitu yang pertama, mendefinisikan dan menjelaskan istilah-istilah penting anatomi manusia yang berkaitan dengan gerakan. Lalu yang kedua, menerapkan konsep gerakan anatomi manusia ke dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu melatih bentuk dan penyelarasan gerakan yang benar selama beraktivitas. Pergerakan sendi atau biasa disebut gerakan anatomi ini mengacu pada berbagai tindakan atau gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi dan otot tubuh. Gerakan-gerakan ini dijelaskan menggunakan istilah-istilah khusus untuk memberikan cara standar dalam mendiskusikan dan memahami tentang gerak pada sendi yang berbeda di dalam tubuh. Pertama ada gerakan fleksi atau menekuk. Fleksi melibatkan penurunan sudut antara dua bagian atau struktur tubuh. Contohnya yaitu saat kita menekuk lutut dan juga menekuk. Lalu ada gerakan ekstensi atau meluruskan. Ekstensi ini merupakan kebalikan dari fleksi atau menekuk. Nah, ekstensi meningkatkan sudut antara dua bagian atau struktur tubuh. Contohnya yaitu meluruskan siku dan juga meluruskan. Ada abduksi atau menjauhi badan. Abduksi ini melibatkan memindahkan bagian tubuh menjauh dari garis tengah tubuh. Contohnya yaitu saat kita mengangkat tangan ke samping badan. Selanjutnya ada abduksi atau menjauhi badan. Abduksi ini melibatkan memindahkan bagian tubuh menjauh dari garis tengah tubuh. Contohnya yaitu saat tadi penjelasan mengenai jaringan otot dan persendian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.